Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang menggenggam jiwa-jiwa hambanya dan menetapkan takdir dengan penuh hikmah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan dalam setiap fase kehidupan. Saudaraku, pernahkah engkau merasa hidup tiba-tiba menjadi sepi? Orang-orang menjauh, jalan terasa sunyi, dan dunia seakan tak lagi ramai seperti biasanya. Jangan tergesa-gesa menyangka itu musibah. Bisa jadi, itulah cara Allah memisahkanmu dari hiruk-pikuk dunia agar engkau lebih dekat dengannya. Karena jiwa yang dipilih Allah akan ditempa dalam kesendirian, untuk menerima anugerah besar yang akan datang. Dalam sunyi itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang tak terduga. Mungkin itulah tanda bahwa kekayaan besar, baik harta maupun keberkahan hidup, tengah dijemput oleh doamu yang lama tersimpan. Simaklah lebih lanjut, karena ini bukan sekadar motivasi, tapi isyarat ilahi yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau mengalami masa di mana tiba-tiba hidup menjadi sangat sepi? Teman-teman menjauh, grup chat sunyi, telepon tak lagi berdering, kesibukan yang dulu menyita hari, perlahan-lahan lenyap. Bahkan orang-orang terdekat seperti tak lagi mengerti isi hatimu. Dunia terasa asing, meskipun engkau masih berdiri di tempat yang sama. Apakah engkau merasa terasing? Mungkin engkau bertanya-tanya, kenapa semua orang menjauh? Apa salahku? Kenapa hidupku tiba-tiba berubah menjadi sepi? Tapi dengarlah baik-baik, wahai jiwa yang dipilih. Kesepianmu bukan hukuman, itu pertanda bahwa Allah sedang memanggilmu lebih dekat. 1. Kesepian adalah fase pembersihan jiwa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, lebih besar dari, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. QS. At-Taubah, 111. Perhatikanlah, sebelum Allah memberikan surga, Allah meminta jiwa dan harta. Dan untuk memberikan itu, Allah membersihkan jiwa kita terlebih dahulu. Salah satunya lewat kesendirian, sunyi, sepi. Itulah saat di mana Allah mengangkatmu dari keramaian dunia, agar engkau belajar bersandar hanya kepadanya. Karena jika engkau terlalu sibuk dengan makhluk, bagaimana bisa Allah menitipkan amanah besar kepadamu? 2. Nabi-nabi juga pernah mengalami sepi. Lihatlah para nabi, panutan kita. Nabi Ibrahim, alaihi salam, dibakar oleh kaumnya. Ia sendiri, tapi justru di saat sepi itulah Allah menjadikannya sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa, alaihi salam, meninggalkan Mesir seorang diri, hidup di pengasingan bertahun-tahun sebelum menerima wahyu. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum diangkat sebagai Rasul, beliau sering berkhalwat menyendiri di Gua Hira. Sepi, sunyi, tapi di sanalah wahyu pertama diturunkan. Maka, jika engkau merasa sendiri hari ini, bersyukurlah. Engkau sedang mengikuti jejak para nabi. Mungkin Allah sedang menyiapkanmu untuk tanggung jawab besar dan rezeki yang melimpah. 3. Tanda jiwa terpilih, ujian dalam keheningan. Allah tidak sembarangan memilih hamba. Jiwa-jiwa yang akan memikul kekayaan, kemuliaan, dan amanah besar, akan diuji lebih dahulu. Dan salah satu ujian terberat adalah kesepian. Karena kesepian melatih keikhlasan, mengikis ketergantungan pada makhluk, menguatkan hati untuk hanya berharap pada Allah. Bukankah kita pernah mendengar, lebih besar dari, jika engkau merasa hanya Allah tempat bersandar, maka engkau telah menemukan kekuatan terbesar dalam hidup ini. 4. Kekayaan tidak selalu berarti uang. Ketika kita berkata, kekayaan besar akan datang, jangan hanya membayangkan uang atau harta benda. Kekayaan dalam Islam itu luas. Kekayaan hati, tenang, lapang, sabar, dan ikhlas. Kekayaan amal, istiqomah dalam ibadah, mampu memberi meski tak berlebih. Kekayaan hubungan, keluarga yang sakinah, sahabat yang salih. Dan tentu, kekayaan materi yang berkah dan bermanfaat. Kesepian hari ini mungkin sedang menjadi jalan menuju kekayaan itu. Allah tidak akan memberikannya sebelum engkau benar-benar siap. Dan proses menyiapkan jiwa itu dimulai dengan menjauhkanmu dari hiruk-pikuk dunia. 5. Jangan keliru menyikapi kesepian. Setan akan membisikkan, kau tak berarti. Kau gagal, kau ditinggalkan. Tapi jangan percaya itu. Katakan, lebih besar dari, cukuplah Allah menjadi penolongku dan sebaik-baik pelindung. QS. Ali Imran, 173. Isi waktu sepi itu dengan tafakur, merenungi nikmat yang masih ada.
Zikir, menyebut nama Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Tilawah Quran, sebab itu adalah cahaya di hati dan rumah. Doa-doa panjang di sepertiga malam, saat dunia tidur dan hanya engkau yang berbicara dengan Tuhanmu. 6. Saatnya kekayaan itu datang. Setelah fase sunyi itu dilalui, engkau akan mulai melihat pintu-pintu rezeki terbuka tanpa diduga. Pertemuan dengan orang-orang yang sefrekuensi, yang tulus dan mendukung. Peluang yang selama ini tertutup, tiba-tiba muncul. Hati yang semakin kuat dan bijaksana. Semua itu datang karena engkau bertahan dalam sepi. Allah berjanji, lebih besar dari, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Y.Q.S. Al-Insyirah 6. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. 7. Sepi adalah detik-detik penerimaan doa. Saudaraku, ketahuilah bahwa kesepian bukanlah kekosongan, tapi ruang yang Allah kosongkan agar diisi oleh hadiratnya. Pernahkah engkau berpikir, mengapa doa-doamu yang dulu belum terkabul? Mungkin karena terlalu banyak suara lain dalam hidupmu. Suara manusia, ekspektasi dunia, keramaian pikiran yang tak berujung. Maka Allah ambil satu persatu, pertemanan, pekerjaan, rutinitas, bahkan orang-orang yang dulu kau andalkan. Bukan karena Allah ingin menyakitimu, tapi justru karena Allah ingin fokus mendengarkanmu. Lebih besar dari, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan. Q.S. An-Naml 62. Jangan takut akan kesepian, karena mungkin justru doa yang selama ini kau panjatkan tengah dikabulkan, di saat semua orang menjauh dan hanya Allah yang tersisa. 8. Kesepian adalah persiapan menjadi pemimpin. Saudaraku, tahukah engkau bahwa Allah tidak akan menyerahkan kekuasaan atau kekayaan pada hamba yang masih bergantung pada manusia? Kekayaan itu amanah, dan Allah hanya akan memberikan pada orang yang kokoh dalam jiwanya, yang ketika diberi, dia tidak lupa diri. Yang ketika ramai datang kembali, dia tetap tunduk dalam sujudnya. Nabi Yusuf, alaihi salam, contohnya. Sebelum menjadi pemimpin Mesir, beliau dihianati, dimasukkan ke sumur, dijual sebagai budak, lalu dipenjara bertahun-tahun. Semua fase itu adalah kesepian luar biasa. Tapi dari penjara itulah, Allah mengangkatnya. Bukan hanya sekadar pembebasan, tapi pengangkatan sebagai bendahara negeri. Kekayaan dan kekuasaan datang setelah fase sunyi dan hina. Jadi jika hari ini engkau merasa terpuruk, jangan kecil hati. Mungkin engkau sedang berjalan di jejak Yusuf, alaihi salam. 9. Tanda-tanda jiwa yang sedang dinaikkan derajatnya. Mari kita kenali tanda-tanda bahwa Allah sedang menaikkan derajat seseorang. 1. Dijauhkan dari manusia yang salah, agar engkau dekat dengan Allah yang benar. 2. Diuji dalam kesabaran, agar engkau naik ke level syukur dan ridha. 3. Dibuat tidak nyaman, agar engkau bangkit dan hijrah ke tempat baru yang lebih baik. 4. Dibuat kehilangan sesuatu, agar engkau mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai. 5. Dibiarkan sepi, agar engkau sadar siapa yang benar-benar peduli padamu, hanya Allah. Bukan hanya rezeki yang akan datang, tapi juga versi dirimu. Yang baru, lebih kuat, lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih dekat dengan Allah. 10. Ucapkan ini saat sepi melanda. Saudaraku yang mulia, jika hari ini engkau bangun dan dunia terasa sunyi, ucapkan, lebih besar dari, hasbiyallahu la ilaha illahuwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan pemilik arsy yang agung. Q.S. At-Taubah 129. Doa ini adalah zikir para pejuang, bacaan orang-orang yang sedang diuji. Dan insya Allah, dengan ini hatimu akan tenang, dan Allah akan cukupkan segala urusanmu. 11. Rezeki yang datang setelah sepi. Yakinlah, bahwa setelah sunyi akan datang gemuruh rezeki dari arah yang tak terduga. Allah menjanjikan, lebih besar dari, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka. Q.S. At-Talaq 2-3. Kadang rezeki itu berupa kesempatan luar biasa yang datang tiba-tiba, koneksi baru yang membawa kebaikan, kesehatan dan kekuatan jiwa yang selama ini engkau doakan, hidayah dan kemudahan dalam ibadah yang menenangkan hati. Dan ya, bisa juga berupa kekayaan materi, uang, rumah, bisnis, tanah,
kendaraan, yang semuanya datang dalam keberkahan karena engkau siap secara rohani. 12. Penutup, sepi hari ini, sukses esok hari. Wahai saudaraku, jika engkau sedang merasa hidupmu seperti dihentikan, itu bukan akhir cerita. Tapi justru awal dari lembaran baru yang lebih megah. Allah sedang menyusun ulang kehidupanmu, membersihkan sisa-sisa masa lalu, memisahkanmu dari dunia yang menyesatkan, dan menyiapkan tempat untuk keberkahan yang tak terduga. Jangan takut pada sepi, takutlah jika hatimu jauh dari Allah. Selama engkau tetap dalam doa, zikir, dan sujud, maka engkau tidak benar-benar sendiri. Sepi itu tanda engkau disayang, karena Allah hanya memilih jiwa-jiwa istimewa untuk menempuh jalan ini. Bersabarlah, sebab bentangan rezeki akan segera menghampirimu. Bukan hanya harta, tapi juga kedamaian, kebahagiaan, dan cinta dari Allah yang tak tergantikan. Wallahu a'lam bishawab.